Saudaraku, apakah dosa telah menodai kita? Bagaimanakah dengan hak memilih kita? Apakah kita tidak bisa memilih antara kebaikan dan kejahatan? Apakah hak bebas memilih yang sejati itu? Saudaraku, mari kita temukan jawaban di dalam Alkitab. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan membedah Alkitab. Kami akan menyelidiki Alkitab. Kiranya pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami ajukan tadi, itu boleh Alkitab sendiri menjawabnya. Dan jawaban-jawaban atas pertanyaan itu akan memberikan kepada kami kekuatan. Firman Tuhan ini akan mengoreksi kami dan akan menuntun kami menjadi umat Tuhan yang setia. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan oleh karena kita dapat kembali lagi menggali akan firman Tuhan. Sebenarnya, topik tentang akibat dosa dan hak memilih kita telah dipelajari dan didiskusikan selama berabad-abad tanpa kebulatan pemikiran. Saya akan bagikan beberapa gagasan untuk merangsang pemikiran kita. Perkenankan saya memulai dengan sebuah paradoks, dua hal yang saling bertentangan. Alkitab menganggap bahwa kita memiliki hak memilih, tetapi juga mengajarkan bahwa kita diperbudak oleh dosa. Mari kita lihat terlebih dahulu diperbudak oleh dosa. Kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa secara radikal mengubah sifat manusia. Pusat kemauan dan rasional manusia yaitu hati telah dinodai. Dalam Yeremia 17 ayat 9 mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudaraku, kerusakan hati ini tidak dapat diperbaiki. Manusia bukan saja tidak sanggup memahami diri, mereka tidak dapat memahami diri sendiri, tapi bahkan mereka juga menipu diri mereka sendiri. Tidak ada dimensi sifat manusia yang tak tersentuh oleh dosa. Dalam Roma 3 ayat 10, oleh sebab itu tidak ada orang yang benar. Atau secara alami mencari Allah, Mazmur 53 ayat 2 dan 3. Dosa adalah satu kondisi manusia. Yesaya menulis, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Ini adalah kondisi alamiah kita. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ini menunjukkan pada tindakan. Dalam Yesaya 64 ayat 6. Bahkan yang terbaik dari mereka terkontaminasi oleh kondisi kita yang berdosa. Saudaraku yang kekasih, ada permusuhan alamiah dalam hati manusia. Melawan Allah yang membuat kita tidak mampu berusaha dan melakukan yang baik. Atau berserah pada kehendaknya di dalam Roma 8 ayat 7. Kita dikendalikan oleh keinginan mementingkan diri yang penuh dosa dari sifat kita yang sudah bobrok. Itu di dalam ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8 dari Roma pasal 8. Situasinya sangat menyedihkan karena tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mengubahnya. Dalam Yeremia 13 ayatnya yang ke-23. Manusia ada di bawah kekuasaan dosa, dikuasai oleh kelaliman, dan barangkali saudara tidak mampu melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Dalam Roma 6 ayat 16. Kepada kita pertanyaan, bagaimana dengan hak memilih atau keinginan bebas kita? Inilah yang selalu kita tanyakan. Apa arti keinginan bebas? Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, keinginan bebas adalah kekuatan untuk memilih, atau kita sebut power of choice. Dan jika benar bahwa kita diperbudak oleh dosa, maka sulit bagi kita untuk berbicara tentang kebebasan, keinginan, atau keinginan untuk bebas. Sekali lagi, sulit bagi kita untuk berbicara tentang kebebasan keinginan atau keinginan untuk bebas.
Maka masalah yang muncul berikutnya adalah bagaimana mungkin kita akan mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kita kepada Tuhan. Di satu sisi kita diikat oleh dosa, dan saudara perhatikan, di sisi yang lain kita tidak memiliki hak untuk bebas memilih. Di sisi yang lain juga kita punya hak memilih karena harus bertanggung jawab dengan perbuatan kita. Jadi sebenarnya kita memiliki keinginan bebas, kita memiliki hak memilih, tetapi hak memilih kita saat ini dalam kondisi yang rusak atau ternoda oleh dosa. Nah, pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa rusakkah kondisi hak memilih kita itu? Jika hak memilih itu adalah satu alat untuk mewujudkan sifat mementingkan diri saja, diri kita pribadi, kejahatan saya, kejahatan kita pribadi, maka itu bukanlah sebuah kebebasan. Karena tujuannya adalah negatif. Hak memilih saya tujuannya adalah negatif. Karena bagaimana mungkin kita dapat mempertanggungjawabkannya nanti? Roma 7 ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sejak kejatuhan, Yesus anak Allah tidak meninggalkan kita. Dalam Wahyu 13 ayat 8 berkata, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembah Dia, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah bekerja di hati manusia, memanggil setiap individu kepada kebebasan sejati dari kuasa dosa. Saya garis bawahi saudara-saudara, Allah memanggil setiap individu kepada kebebasan sejati dari kuasa dosa. Melalui pekerjaan roh, Allah telah menciptakan keinginan dan kesediaan untuk memilih yang baik di dalam hati manusia. Karena kasih karunia ilahi yang sama ini meliputi seluruh planet bumi kita ini dan mengambil inisiatif menyentuh setiap individu tidak terkecuali. Dalam Yohanes 1 ayat 9 berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia dan membangkitkan keinginan bebas, menyanggupkan manusia memilih Kristus atau bertahan dalam perbudakan. Dan perbudakan yang manusia alami adalah perbudakan dosa, yang merupakan kondisi alamiah mereka. Pekerjaan roh yang diam-diam ini membuat kita bertanggung jawab atas keputusan-keputusan kita. Jadi, sebenarnya kita memiliki hak bebas untuk memilih, tetapi hanya di dalam Kristus saja. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Walau dipengaruhi dosa, tetapi Roh Kudus menolong kita supaya kita dapat menggunakan kuasa memilih kita itu dengan baik dan benar. Kiranya Tuhan memberkati pekabaran pada saat ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pekabaran yang indah pada saat ini. Kami Tuhan berikan kuasa untuk memilih, tetapi kuasa memilih itu dihancurkan oleh karena dosa yang masuk ke dunia ini. Untuk itu kami membutuhkan Roh Kudus, agar kami dapat menggunakan kebebasan memilih ini untuk memilih pilihan yang tepat di dalam Tuhan. Tolong kami, tolong semua pendengar, agar kami dapat menggunakan hak pilih kami di dalam Yesus, di dalam pekerjaan Roh Kudus, sehingga yang kami pilih adalah terbaik untuk Tuhan. Inilah menjadi doa kami, meteraikan firman-Mu di hati kami, robah hidup kami menurut cara dan teladan Tuhan saja. Karena kami bawa doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.